ya, centang. Oke, maka bentuknya sudah nampak kelihatan ya untuk lantai motif kayu. Nah, ini juga kita mau turunkan sejauh 5 atau 10 cm lah. Halo, ya, kembali lagi untuk latihan gedung villa. Kali ini kita akan masuk ke bahan ajar cara pembuatan lantai dengan berbagai macam variabel. Tentunya ini akan mengacu kepada material atau tekstur yang akan kita gunakan untuk penggambaran lantai. Nah, tentunya untuk lantai kita harus dalam mode floor plans ya, dari level 0 dan level 1. Nah, inilah nanti yang menjadi tekstur atau pola pattern dari jenis lantai yang digunakan. Oke, langsung aja kita masuk ke level 0. Nah, pada level 0 kebetulan penggambaran lantai, jadi kita masuk dari menu arsitektur. Setelah itu dari floor ya, sebelumnya kita sudah buat floor slab 120 mili. Nah, ini kita coba edit dulu tipenya, lalu kita masuk ke structure. Di sini sudah muncul ya concrete case in place, artinya ini cetak di tempat. Hanya saja untuk finishingnya belum ada, jadi kita tinggal insert aja. Akan muncul struktur 1, ini bisa kita ganti namanya menjadi finish 1, lalu kita tempatkan di atas dengan klik up ya sampai dia berposisi di atas. Setelah itu kita tambahkan ketebalan dari finishing ini, beri angka 1. Oke, lalu mungkin kita tambahkan di bawah finishing lagi, insert ya, ini down, kita beri nama substrate, artinya ini lapisan underlayernya, lalu beri angka 3 gitu. Oh, ini 12 saja, ini 3, ini 2, supaya genap angkanya menjadi 15 ya. Oke, di finishing ini kita mau tambahkan material by kategorinya ya, kita klik titik 3 nya, lalu beri create new material, rename, kita mau buat namanya menjadi tile 60 kali 60 cm, enter. Setelah itu kita masuk ke appearance, dari appearance image kotak putih kita klik, kita pilih tekstur my computer ya, dimana tekstur Anda simpan. Saya bisa simpannya di tile, lalu kemudian saya pilih yang warna abu-abu ini, open. Setelah itu klik image-nya. Nah, perhatikan apakah ukurannya sudah benar. Nah, jika kita inginkan 60, berarti kita harus ada perubahan scale di sini. Kita ubah misalnya 30, maka otomatis 30. Nah, ini 30 banyak 4 kotak, sementara kita perlu satu keping itu adalah 60, maka 60 kali 4 adalah 240 ya, 240 berarti 1 2 3 4, berarti per satu keping adalah 60. Setelah itu down, mungkin glossiness-nya direndahkan aja sampai di angka 30. Kemudian dari grafik, menu grafik ini
mau tambahkan patternnya, centang use render appearance, kemudian untuk tampilan foregroundnya kita ambil pattern ya, tapi di sini belum ada ukuran keramik 60-60, nggak apa-apa, kita buatkan yang baru. Ubah menjadi 90, setelah itu ini ubah menjadi 60 kali 60. Oke, setelah itu beri nama tile 60 kali 60 cm, lalu oke dan oke, maka akan muncul di sini. Jadi jika kita apply dan oke, maka materialnya akan muncul tile jenis 60 kali 60. Lalu substrate-nya ini kita ya perlu tambahkan plaster saja. Plaster, biasanya plaster sudah ada ya jenisnya. Lalu oke, apply dan oke. Setelah itu kita bisa langsung proses gambar ya. Saya lebih suka pakai big lines supaya lebih cepat. Untuk sketchingnya kita ambil garis tepinya aja dulu ya, kira-kira seperti ini. Lalu kemudian bagian yang kelewatan garis kita trim. Nah, jika sudah centang, maka pola keramik akan terbentuk secara otomatis ya. Bisa dihitung benar ya, 60 dan ini adalah 60. Oke, tapi ini nampaknya belum rapi karena harusnya lantai itu ada di tepi luar dinding. Oke, itu untuk mensiasatinya kita edit boundary lagi. Nah, ini di slice saja dengan cara ini atau tekan SL di keyboard. Oke, jadi tinggal tambahkan garis di sini, lalu di sini, kemudian trim juga lagi. Lakukan hal yang sama untuk setiap pintu luar. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, jika Anda ingin garis nut keramik ini tepat posisinya pada pinggir dinding, caranya tinggal di align aja, lalu klik nut keramiknya, maka secara otomatis garis nut itu akan menyesuaikan. Kita boleh coba di sini. Nah, kira-kira seperti itu cara pengaturannya, cukup simpel. Dan jika kita mau menyebarkan pola lantai ini ke semua ruangan, caranya cuma dilakukan editing boundary-nya saja. Nah, ini kemudian kita slice SL, lalu pick line semua zona-zona yang kita inginkan. Oke, cukup mudah ya untuk pembuatan lantai. Nah, ini perlu juga untuk dibuatkan menjorok keluar.
Caranya sama, tinggal editing aja. Jangan lupa dipotong slice, lalu pick line. Oke, cukup simpel ya. Jika kita ingin lihat, nah maka sudah terbentuk lantai 1. Bisa diatur dengan fine. Nah, terlihat ya susunan lapisan-lapisannya, kira-kira seperti itu. Oke, nah kita masuk ke level 0 lagi. Nah, khusus untuk kamar mandi kita ingin turunkan 5 cm. Caranya simple, kita kembali ke arsitektur, kemudian floor. Nah, kita hanya mengcopy slab 120 ini aja. Kita rename aja dulu ini, plus tile 60 kali 60 ya, ini oke. Nah, kita mau coba duplikatkan. Kita rencananya mau gunakan 30 kali 30 ya, lalu oke. Kemudian slab 120 tile 30 ini udah terregister ya, sudah terdaftar. Lalu kita edit, kemudian kita edit tile 60-60. Oke, caranya sama, kita hanya perlu tambahkan materialnya, beri nama rename 30 kali 30 cm. Setelah itu dari appearance-nya kita klik kotak putih, cari tekstur yang sesuai dengan desain kita inginkan ya. Saya pilih ini, coba ya, open, kembali lagi klik. Nah, kita butuhnya 30 per 1 keping, 60, lalu ini 60 ya, dan lalu kita masuk ke graphics, atur background atau foreground, kembali ke model, kita cari tile 60-60. Nah, ini dia. Lalu copy saja, duplicate fill pattern, ubah nama 30 ini 30, lalu 30 juga. Oke. Dan oke. Saya perlu tambahkan sedikit arsiran ya, mungkin ini konkret sedikit ya. Oke, mungkin lebih halus. Apply, oke, apply, dan oke. Tinggal tambahkan aja rectangle. Jika mau di lock aja, nggak ada masalah, supaya terikat ke dinding. Kemudian ini SL, tambahkan lagi line-nya di sini, dan di sini. Kemudian trim. Ya, kamar mandi tampak sedikit berbeda. Hanya saja kita mau minta ini turun ke bawah ya,
Perhatikan jika kita kasih potongan di sini, double klik. Nah, ini masih sama ya, kamar mandi di sini. Belum ada perbedaan elevasi. Kembali ke level 0. Nah, klik aja di sini. Kemudian height offsetnya ini cukup turunkan -5. Oke, kembali ke potongan. Nah, tampak ya, dia lebih rendah 5 cm dari, kita ubah dulu dari file. Oke, di dimensi. Nah, nampak dimensi 5 cm beda tingginya. Oke, lalu kita kembali ke level 0 ya. Ini terlalu banyak jendela, kita hapus saja yang tidak dibutuhkan. Nah, kemudian kita mau tambahkan juga untuk area teras ya. Kita coba untuk luar ini juga kita beri lantai yang berbeda teksturnya. Oke, langsung aja dari arsitektur kita floor, kemudian ini edit type aja, lalu kemudian ini kita duplikatkan. Rencananya kita mau kasih motif kayu ya, beri nama wood tile, duplicate. Nah, ditambah wood tile. Oke, edit. Biasa wood tile itu tebalnya 2 ya, berarti ini jadi 11 supaya genap. Ini totalnya 15 ya. Tambahkan lagi materialnya, rename floor, range lagi, image ya. Saya mau pilih ini saja, open ya. Saya kira nggak perlu kilat ya, nolkan aja supaya lebih panjang. Ini di angka 60 dan 60 dan lalu kita ke graphic. Di foregroundnya ini kita cari model, kita ambil 3 paralel ini, kita copy, ganti nama, bikin 10 cm paralel, lalu ini ganti 10 cm. Oke, dan oke, 10 paralel ya. Tambahkan sedikit arsiran pasir atau gypsum, apply dan oke, dan oke. Kita mulai gambar, pick line saja, 1 2, sini lagi 1. Oke, jadi kita mau jarak 150 ini 1, jangan lupa di trim ya, lalu centang. Oke, maka bentuknya sudah nampak kelihatan ya untuk lantai motif kayu. Nah, ini juga kita mau turunkan sejauh 5 atau 10 cm lah. Oke, kita lihat di potongan. Nah, nampak jelas perbedaannya ya. Hanya saja kita juga ingin dinding ini turun ke bawah sejauh 30 cm. Caranya sama ya, dari offset, dari base offset ini kita turunkan aja
katakanlah 30. Nah, akan muncul perpanjangan dinding ke bawah supaya nampak lebih rapi ya. Nah, rencananya nanti ini kita fungsikan sebagai bata transram yang akan terkoneksi dengan sloop dan pondasi cakar ayam. Jadi yang lain juga kita perlakukan sama. Nah, mungkin untuk dinding saya mau lakukan sedikit modifikasi. Saya maunya ini warna hitam hatchingnya. Mungkin di brick ini kita harus ganti ya, ini ubah jadi solid aja biar lebih tegas tampilannya. Oh, bukan di foreground tapi di cut pattern ini ya. Kita ambil solid aja dengan warna hitam, lalu apply dengan putih. Biasa maunya seperti ini aja supaya lebih tegas dinding berada di mana. Oke, saya kira cukup mudah cara pembuatan lantai dan pola-polanya. Dan untuk merapikan yang lain, ini bisa Anda lakukan secara mandiri. Saya kira cukup. Sekian dan terima kasih.